kalau ada anak yang disabilitas di sekitar kalian mungkin, coba tolong jangan dikucilkan. Coba tolong untuk kayak dirangkul, diajak main lah, berbaur atau dipahami. Jangan cuma lihat mungkin salah ibunya mungkin yang ngedidik yang nggak bisa. Berarti ibu harus menghidupi anak? Ya, 3 anak dan 1 ibu. Wow. Iya. Ini kalau kebutuhan anak ya Bu ya, anak dengan kondisi ADHD setidaknya perlu beberapa terapi mungkin. Nah, biaya terapinya gimana Bu? Biaya terapi, paling aku cari tambahan selain kerja di situ, aku kayak cari tambahan ya, ngojek atau apalah yang bisa aku kerjain. Ibunya dulu sempet ikut asuransi atau apa gitu yang istilahnya meringankan gitu loh Bu? Enggak? Dulu pernah waktu harus. Anak aku yang pertama. Pakai BPJS nggak Bu? BPJS. Oke. Anak yang pertama. Oke. Cuman waktu itu anak aku sempat stip. Aku bawa ke rumah sakit ini ditolak alasannya penuh. Oper lagi ke sini ditolak, nggak ada dokter. Oper lagi ke sini ditolak. Oke. Penuh lagi. Terakhir rumah sakit ini terima itu anak aku posisinya udah biru dan dia udah kayak menyedihkan. Setelah itu aku putus untuk BPJS. Selamat datang teman-teman di Prakarsa Podcast. Kita melanjutkan seri podcast kita untuk topik disabilitas. Saya Awan dan kita hari ini kedatangan tamu. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu, siapa namanya dan pekerjaannya apa? Oke, nama saya Mutia. Saya kerja di Departemen Store di daerah Jakarta Barat di Taman Anggrek. Oke, selamat datang Bu Tia di Podcast Prakarsa. Kali ini seri diskusi podcastnya adalah membedah dan mengurai begitu ya. Bagaimana sebetulnya keluarga dengan anak penyandang disabilitas itu mengelola kebutuhan, terus mengelola resiko dan mengelola situasi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin teman-teman dan kita juga tidak banyak tahu ya karena mungkin banyak tidak diulik gitu Bu. Nah Bu Tia kalau boleh tahu anaknya berkebutuhan khususnya kategorinya apa? Anak aku yang pertama itu maksudnya dia space delay, telat bicara. Kalau yang kedua itu dia ABK sih, ABK sedang. Oh ABK sedang, tapi kategorinya mungkin yang tadi disebutin itu ADHD. ADHD ya? Iya. ADHD sedang. Oke. Umurnya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau yang pertama dia umurnya 9 tahun, mau 10. Kalau yang kedua dia 7 tahun. Sama-sama sekolah? Sama-sama sekolah. Cuman yang kedua ini baru mau masuk SD. Baru mau masuk SD. Iya. Yang pertama sudah SD kelas 2, mau ke kelas 3. Oh, oke. Jadi sudah 9 tahun yang pertama dan yang kedua usianya 7 tahun. Iya. Sama-sama di usia SD ya sekarang yang di usia SD betul. Mau di sekolahnya jadi satu sekolah nggak Bu nantinya? Pengennya sih satu sekolah, cuma kayaknya nggak bisa. Soalnya anakku yang kedua ini benar kayak hiperaktif banget. Oh, harus beda sekolahnya. Cuma kalau yang pertama kakaknya udah lumayan paham sih. Udah lumayan pelan-pelan karena bicaranya juga udah lumayan udah lumayan bisa diajak ngobrol. Cuma kalau yang kedua ini dia masih masih agak susah. Canggung mungkin Bu ya? Nggak, anak aku yang kedua ini benar kayak aktifnya benar aktif banget. Dan masih harus di terapi lagi, dapat perhatian juga, nggak bisa satu sekolah sama abangnya nggak bisa. Oh, kalau boleh tahu Ibu tinggal di mana dan sekolahnya anak-anak Ibu di mana? Aku tinggal di Depok. Kalau anak-anak sekolahnya di dekat stasiun Depok Baru. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua mau disekolahkan di mana Bu rencananya? Kalau yang kedua pengennya sih yang di dekat rumah, cuman belum tahu sih karena aku masih bimbelnya di dekat-dekat sekolahan anak aku juga. Oh, oke. Iya, di situ lah, deket lah, nggak terlalu jauh. Bu, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, Ibu mengelola rumah tangga, terus anaknya 2 dengan situasi disabilitas gitu. Anak aku 3. Oh 3? 3, yang 2 ini yang disabilitas. Yang disabilitas, oke. Dua-duanya, kalau 2 anak yang disabilitas ini situasi seharinya tuh seperti apa sih Bu di rumah tuh? Kalau Ibu kerja siapa yang nungguin, terus kalau nanti sekolah siapa yang nganter, siapa yang jemput, gitu-gitu Bu? Kalau untuk antar jemput aku sendiri.
Oh oke. Karena kalau bisa, paling aku ambil jadwalnya siang terus. Jadi aku jarang masuk pagi. Kalau nggak siang middle, siang aja, nggak ada pagi. Disesuaikan ya jadwal kerjanya? Iya, disesuaikan jadwal kerja aku. Terus kalau misalkan selebihnya aku kerja sama neneknya di rumah. Mereka main aja di rumah. Paling kalau misalkan keluar, tapi anak aku jarang ada yang mau main keluar karena teman-temannya di luar tuh mainnya terlalu jauh. Dan mereka nggak mau, paling di rumah aja main sama adik-adiknya. Kalau nggak, ya aku punya banyak mainan di rumah untuk mereka. Oh oke. Jadi aktivitasnya di rumah terus sudah. Tenang ya tapi ya di rumah ya, maksudnya nggak main keluar atau yang istilahnya sampai harus dicariin gitu loh Bu? Nggak, di depan aja, paling di tempat depan tuh ada kolam ikan, lempar-lempar batu di situ. Itu paling jauh. Oke. Nggak sejauh sampai dicari-cari, nggak. Oh berarti nggak yang harus ngikutin kemana-mana gitu kan ya? Oke, sekolahnya yang anak pertama. Bagaimana sampai bisa menemukan sekolah yang cocok mungkin ya Bu ya? Wah itu agak mungkin susah. Pengalamannya kayak gimana dulu? Awalnya dulu dia kan TK tuh dia ya udah lumayan. Nah aku masukin bimbel karena aku mikirnya dia nggak bisa masuk sekolah biasa karena dia bicaranya masih agak terbata-bata juga. Sama pembelajaran juga dia harus kayak khusus. Aku cari-cari susah sampai akhirnya aku browsing di internet, dapatlah satu sekolahan swasta yang katanya dia menerima dan mau untuk menampung anak yang kurang. Aku coba masuk ke situ, ngobrol. Dia kelas 1 di situ, kelas 2 masih di situ sampai 1 semester. Cuman menurut aku nggak ada ininya ke anak aku tuh. Soalnya dia kalau pulang masih dalam keadaan kadang suka memar atau enggak, belajarnya dia tuh kurang. Jadi kadang, kamu belajar apa tadi? Dia diem, banyak diemnya. Jadi kayak anakku lebih makin tertutup gitu. Sampai akhirnya ya aku minta cari sekolahan baru. Sampai kelas berapa Bu itu Bu? Kelas 2 semester 1. Oh berarti baru pindah ya? Iya baru pindah, baru-baru ini pindah. Semester 2 ini pindah. Dan dapatlah dicariin sama itu tempat lesnya yang tadi Wahana itu. Dapatlah sekolahan yang sekarang di MI dan lumayan teman-teman yang ngebaur, terus kayak ngerangkul dia dan dia lebih semangat sekolahnya. Bahkan kalau aku telat bangun aja, ayo ibu bangun aku mau sekolah. Iya, dia lebih bangun lebih awal. Semangat ya, lebih semangat. Ya. Nah, jadi kan anaknya sudah masuk kelas 3 ya sekarang ya. Kelas 3. SPP-nya berapa sih Bu untuk sekolah? SPP yang sekarang atau yang kemarin nih? Yang kemarin dan yang sekarang mungkin ya. Kalau yang kemarin itu plus sama shadow teacher-nya itu di angka 1.100.000. 1.100.000 per bulan. Oke. Kalau yang sekarang alhamdulillahnya lumayan ekonomis, 70 aja. 70.000 per bulan. 70.000 per bulan. Iya. Kenapa bisa jomplang jauh banget? Kurang paham kalau itu. Cuman kalau yang di sekolah lama memang dia kan gimana ya, slogannya dia tuh bisa dan mau menampung anak disabilitas. Cuman pada nyatanya mungkin dalam satu kelas itu dia terlalu banyak. Jadi bentrok satu sama lain. Pakailah guru pendamping si shadow teacher ini, dan shadow teacher ini harus dari orang tuanya lagi yang bayar. Jadi kita keluar kos sendiri. Ekstra kos ya? Iya, ekstra kos. Jadi SPP sekolah tetap dan gurunya pun kita yang bayar. Jadi SPP-nya lumayan besar. Wow. Kalau yang satu bulannya untuk shadow teacher-nya berapa Bu? Kalau SPP-nya sendiri 400. Berarti sisanya 700. Untuk shadow teacher itu tadi? Iya, untuk shadow teacher. Oh, oke. Dan itu akan ini ya, membantu selama pembelajaran di kelas? Iya. Terus-menerus? Terus-menerus. Bahkan katanya mendampingi pas dia istirahat juga dan lain-lain. Oh. Jadi dia nggak dibiarkan sendiri. Tapi aku nggak tahu sih, belum pernah lihat juga. Kalau yang sekarang berarti perlu shadow teacher nggak Bu? Enggak sih, dia lebih ngebaur. Dia lebih kayak ke gurunya yang sekarang ya. Ayo dikerjakan, ini diiniin. Dia lebih ngebaur. Kalau dia nggak tahu dia tanya. Terus kalau nggak sama teman-temannya kayak itu bukan yang kayak gitu, itu salah. Jadi kayak teman-temannya lebih ngebaur, mau ngerangkul dia. Saya juga sebagai orang yang tidak disabilitas mungkin nggak pernah kebayang Bu ya bahwa ada kebutuhan shadow teacher. Dan mungkin banyak orang juga nggak tahu terkait kebutuhan shadow teacher itu diperlukan gitu loh. Bahkan itu di sekolah yang semboyannya sudah menjadi sekolah inklusi begitu ya Bu ya. Oh, oke. Dan kosnya juga tidak cukup murah sih itu Bu ya. Untuk SPP dan masih ada tambahan biaya shadow teacher itu biaya tadi gitu kan. Ibu harus bekerja sendiri atau dibantu dengan
orang lain di rumah, entah orang tua atau siapa? Pendapatannya sebenarnya dari apa saja, Bu? Aku kerja sendiri. Karena mamaku tuh udah lumayan usianya. Paling dia di rumah sama anak-anak aja, sama cucunya. Berarti Ibu harus menghidupi anak? Iya, 3 anak dan 1 ibu. Ibu, wow. Iya. Ibu beneran generasi tengah ya berarti ya? Kalau boleh tahu, karena di rumah ada ya 2 kelompok yang harus dua generasi yang harus dirawat begitu. Secara kebutuhan Ibu bagaimana membaginya? Membagi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan orang tua, mungkin orang tua juga perlu kebutuhan khusus, anak juga perlu kebutuhan khusus selain makan dan biaya sehari-hari ya Bu ya. Itu gimana Bu sehari-harinya? Kalau mama tuh dapat bantuan sih dari lingkungan tempat tinggal. Jadi kayak dapat bansos gitu-gitu kalau mama. Paling dia kalau aku kasih bulanan dia nggak pernah mau. Ujung-ujungnya buat cucunya lagi, kayak ya udah buat anak-anak jajan aja. Paling kalau anak-anak aku hari-harinya ya dari uang gaji sih. Artinya kebutuhan orang tua dan kebutuhan anak tuh sama-sama terpenuhi. Jadi paling kebutuhan diri sendiri yang nggak terpenuhi. Malahan ya. Istirahatnya cukup nggak Bu ini? Karena sih. Harus merawat dan harus bekerja. Kurang sih sebenarnya. Oh iya. Pengen punya waktu tidur yang panjang gitu rasanya. Sehari berapa jam Bu istirahatnya? Aku pernah cuma 2 jam tidur. Kadang 3 jam, 4 jam. Oke, itu karena bekerja? Iya, karena jarak tempuh kerja sih dari rumah aku Depok ke Jakarta Barat itu lumayan. Iya, dia jalur macet. Lumayan, Bu, itu jauh banget. Itu jauh banget PP-nya. Jauh ya? Iya. Dan macetnya? Macetnya luar biasa, belum demonya muter dulu. Benar. Dan selama ini ya Bu ya, anak sekolah, kalau seumpama Ibu nggak bisa jemput, siapa yang jemput? Aku nggak bisa jemput, paling aku telepon Pak D-nya. Oh berarti dibantu oleh saudara yang lain ya? Oke. Aku WA dia, Pak D tolong jemput ya, Pak D tolong ini. Paling ntar aku pulang kerja sedikit diambekin. Sama anak? Iya, karena dia nggak mau dijemput yang lain kecuali aku. Oh, oke. Rumit juga sih Bu ya, kalau jarak tempuh kerjanya jauh, terus harus anak tuh ya gimana sama orang tua pasti ya agak manja sedikit ya. Manja iya, karena yang dia punya aku aja kan sama mama, jadi lebih kayak manjanya ke aku banget. Oh iya benar sih, kecenderungan banget. Tapi Bu kalau boleh tahu, anak sudah usia 9 tahun dan satu usia 7 tahun, satunya lagi usia berapa Bu? Yang kecil itu baru mau 3 tahun. Baru mau 3 tahun. Baik anak, orang tua maupun ibu punya asuransi sosial atau asuransi jaminan kesehatan jiwa atau apa? Sama sekali tidak? Nggak punya sama sekali. Oke. Kalau sakit gimana Bu? Jangan sampai sakit ya. Jangan sampai sih ya. Ya semua orang tidak berharapnya seperti itu sih. Tapi ini kalau kebutuhan anak ya Bu ya. Anak dengan kondisi ADHD setidaknya perlu beberapa terapi mungkin. Nah, biaya terapinya gimana Bu? Biaya terapi, paling aku cari tambahan. Selain kerja di situ aku kayak cari tambahan ya. Ngojek atau apalah yang bisa aku kerjain. Untuk si anak itu terapi atau enggak ke dokter syarafnya atau enggak kemana, ya aku cari tambahan. Masih terapi sampai sekarang? Kalau anak aku yang kedua udah nggak sama sekali malah. Kenapa itu? Kalau boleh diceritakan. Biaya sih. Biaya pertama. Waktu juga badan aku juga nggak terus-terusan sehat. Kayak kalau terus-terusan ngojek istirahat cuma 2 jam 3 jam tuh ngedrop juga. Kalau aku sampai sakit nanti mereka siapa yang jaga? Mereka siapa yang ngurus? Oke. Jadi itulah kendala-kendalanya. Ini kalau boleh tahu ya Bu ya, berapa sih biaya untuk terapi? 1 kali sesi lah mungkin. 1 kali sesi masih di angka 250, 270, itu 1,5 jam. Itu di rumah sakit swasta atau? Rumah sakit swasta. Swasta? Iya. Oke. Kita nggak kebayang ya, ada biaya-biaya tambahan yang kita tidak keluarkan gitu loh, sebagai orang yang tidak disabilitas, tapi ternyata dibutuhkan gitu untuk teman-teman disabilitas. Nah Bu, kalau juga boleh tahu, ibunya dulu sempat ikut asuransi atau apa gitu yang istilahnya meringankan gitu loh Bu? Enggak? Dulu pernah waktu anak aku yang pertama. Pakai BPJS nggak? BPJS. Oke. Anak yang pertama. Akhirnya keluar? Mungkin nggak apa-apa Bu diceritakan. Kita juga pengen tahu ya Bu ya. Anak aku yang pertama BPJS waktu itu sempat. Aku pakai yang Vaskes 1.
Oke. Cuman waktu itu anak aku sempat stip. Aku bawa ke rumah sakit ini, ditolak, alasannya penuh. Oper lagi ke sini, ditolak, nggak ada dokter. Oper lagi ke sini, ditolak, penuh lagi. Terakhir rumah sakit ini terima itu anak aku posisinya udah biru dan dia udah kayak menyedihkan. Itu tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Itu anak aku tahun 2000 berapa ya? 2016. Oh 2016, oke. Udah lama. Jadi setelah itu sudah? Setelah itu aku putus untuk BPJS. Tapi setelah itu akhirnya anak kalau terapi harus keluar biaya sendiri? Iya, biaya sendiri. Oke. Kenapa Ibu tidak ingin apply lagi, daftar lagi mungkin? Enggak. Pengalaman itu ya Bu ya? Iya. Dan sang anak juga punya nggak sih Bu entah bantuan dari pemerintah, entah KJP atau apa gitu Bu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Berarti full ditanggung oleh Ibu sendiri? Oke, mungkin kita nggak kebayang ya jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Ada biaya tambahan selain biaya makan, ada biaya terapi, ada les juga berarti ya Bu ya? Karena anak sekarang les ya? Les. Sebulannya dua-duanya juga les semua ini Bu? Les semua, oke. Transportnya sekarang Bu, dari rumah sampai ke sekolah jauh nggak Bu? Lumayan sih, 10-15 menit kalau macet. Oke. Terus transportasinya apa? Kendaraan aku pakai umum, motor. Kendaraan sendiri. Berarti bawa motor aku. Ibu harus nganterin dulu atau jemput terus habis itu? Baru kerja. Oke, berarti harus ya memang siang sih ya. Siang terus. Benar. Nah Bu, karena harus membiayai kehidupan sehari-hari. Kalau boleh tahu Bu, rumah sekarang di Jakarta sudah bertempat sendiri atau? Depok aku Mas. Maksudnya di Depok itu sudah rumah sendiri atau? Masih sewa. Masih sewa? Masih sewa. Orang tua juga ikut dengan Ibu? Mama ikut sama aku. Oke. Aku anak satu-satunya soalnya. Ya nggak ada opsi lain ya Bu ya? Nggak ada. Ya nggak kebayang sih situasi seperti ini terjadi ya. Nah dan kita kan juga pengen tahu ya Bu ya. Mungkin nggak banyak orang melihat bahwa resiko beban sehari-hari itu tidak hanya ditanggung oleh anak disabilitasnya saja, tapi juga keluarganya begitu Bu. Sehari-hari seperti apa sih pengelolaan waktu Ibu, pengelolaan istirahat Ibu, bagaimana Ibu menjaga stres? Ya karena kita mungkin ada istilahnya capek, tapi capeknya secara psikis gitu loh Bu ya, dan kita mungkin nggak kebayang itu kalau harus merawat anak dan merawat orang tua Bu. Kalau waktu aku tuh lebih gimana ya? Ya pokoknya pagi untuk anak-anak. Pagi full. Iya. Bangun dari pagi, kadang bantuin mama masak, nganter anak sekolah, nyiapin mereka sekolah, nganterin, terus nganterin yang kedua bimbel, terus nantinya masih pulang ketemu yang kecil lagi main, sambil nungguin kakak-kakaknya pulang, ya sudah, gimana lagi jalanin, terus jemput lagi, terus sisanya anak aku pulang jam 11, setengah 12, taruh rumah, berangkat kerja. Oh, oke. Gitu aja. Waktunya. Ibu istirahatnya cukup? Istirahatnya enggak sih. Karena dari tempat kerja pun jam 10, setengah 11 malam, kadang kan suka ngaret tutupnya. Nyampe rumah udah jam 12, setengah 1, bahkan jam 1. Itu kayak udah capek, belum koreksi PR-nya, belum anak aku yang kecil masih nungguin belum tidur, nemenin dia main sebentar, ya paling tidur jam 2, setengah 3 baru tidur, baru istirahat, nanti bangun lagi, udah azan subuh udah bangun lagi, paling mama juga udah, mah mau makan apa, paling gitu udah tanya, dari situ paling ya udah nggak bisa tidur lagi, terus begitu terus. Ibu kalau capek secara psikis ceritanya ke siapa Bu? Ceritanya? Atau curhatnya ke siapa lah Bu? Gak banyak cerita sih, aku lebih diem. Oke. Diem aja, terus kayak lebih suka nonton, dengerin musik, udah itu aja. Paling sampai mungkin penat-penatnya aku keluar ke mall atau cari yang aku suka, nonton film, bioskop, nonton sendiri udah. Terus setelah nonton ya udah pulang ke rumah harus happy lagi, harus udah lepas semua bebannya. Oke. Selama anak juga sekolah ya Bu ya? Ada nggak Bu semacam
bantuan atau apa dari pemerintah yang itu difokuskan untuk pendidikan. Karena kan ada ini ya Bu ya, mungkin ada bantuan khusus untuk pendidikan anak di usia SD sampai SMA gitu. Oh kayak KJP gitu? Aku belum. Kenapa Bu? Tidak mendaftarkan kah atau mungkin atau gimana? Pernah 2 kali bolak-balik daftar itu dan yang orang bilang gampang prosesnya, cepat prosesnya, ternyata prosesnya nggak gampang dan nggak mudah. Dan kayak gimana prosesnya mungkin kita pengen tahu ya. Bolak-balik ke sana ke sini, bikin ini dulu, bikin itu dulu. Dan dokumen ya berarti ya, dokumen administrasi. Dan kan kadang waktu aku juga kalau libur antar jemput anak lah segala macam. Jadi kayak tunggu yang pas dulu baru aku buat nanti. Baru aku urus soal KJP itu. Oke. Jadi kayak tadi itu pembelajarannya adalah meskipun kita sudah ada di BPJS itu udah ada layanan untuk yang terapi ya Bu ya, tapi juga ternyata tidak mudah juga diakses ya. Iya. Ternyata ya. Dan harus antri berarti Bu kalau BPJS. Kalau terapi pakai BPJS. Aku sih belum pernah lihat terapi BPJS. Hampir rata-rata bayar ini semua normal semua. Bayar sendiri. Jarang ada yang pakai BPJS. Bayar sendiri pun kita antrinya lumayan. Berapa lama Bu kalau boleh tahu? Kadang antri masuk aja kita harus dari subuh. Itu ambil antrian nomor biasa, belum masuk ke vaskesnya. Nanti vaskes buka jam 7, kita ngantri lagi. Belum dapat antrian urut. Kalaupun dapat antrian urut misalkan ke-6. Satu anak itu satu sesi 1,5 jam. Kalau kita dapat yang ke-6 berarti berapa jam harus tunggu. Dan itu lumayan. Nggak kebayang sih kalau pakai BPJS mungkin lebih lama lagi waktunya. Bisa sehari full dengan satu sesi doang ya Bu ya? Betul. Keburu tantrum anaknya. Keburu ngamuk di tempat. Bener sih. Iya udah ngamuk sendiri, udah capek kan? Iya capek sendiri. Kan? Terus selama anak dulu terapi ya Bu ya, apa sih perkembangan yang Ibu lihat dari sang anak dari hasil terapi anak tersebut? Aku yang mungkin pertama kita juga pengen tahu sih Bu di situ ya. Anak aku yang pertama terapi itu perkembangannya lumayan sih. Dia awalnya kan masih babling ngomongnya tuh. Terus terapi, ya pas dia terapi lumayan tuh. Udah bisa kayak ibu, ayah, nenek ngomong. Walaupun ngomongnya masih satu kata. Terus nanti nyambung lagi. Terus dia mulai belajar angka 1 sampai 10 dan seterusnya. Nah itu terapi itu membantu dia sih sebenarnya. Bener-bener ngebantu. Terus dia kayak lebih berani, lebih kayak kalau disuruh maju yang lain mungkin nggak mau. Dia udah pede aja udah maju. Kalau itu salah kayak mau bener mau salah maju aja. Dia lebih kayak ada ini keinginan lebih berani. Kalau yang kedua berarti tidak terapi. Cuma 3 kali. Gak banyak. Sampai usia 7 tahun 3 kali Bu? Iya 3 kali aja. Harusnya berapa kali sih Bu? Harusnya dalam sebulan itu mungkin 3 atau 4 kali. Oke. Tapi ini cuma 3 kali. Kalau bayar sendiri 250 sebulan untuk terapinya aja bisa sampai 750 Bu ya? Iya, kalau 3 kali. Belum transport, belum waktu yang hilang. Iya, belum anak aku yang lain juga pasti nyariin ibunya setiap libur kok hilang terus. Nggak pernah di rumah padahal itu untuk terapi ya. Dan kalau 2 kali, kalau 2 anak berarti setidaknya dalam 1 bulan 6 kali terapi dong Bu? Iya. Itu. Tapi anak aku yang pertama udah nggak wajib terapi. Udah nggak wajib terapi. Udah nggak wajib terapi. Emang wajib terapi itu sampai umur berapa Bu kalau boleh tahu? Bukannya wajib nggak wajib sih, kayak anak aku tuh butuh banget, yang butuh di terapi dan yang nggak butuh. Kalau anak aku yang pertama dia udah lumayan bisa baca, udah bisa nulis, udah bisa belajarnya udah bisa. Cuman yang dia belum bisa itu kayak ngobrol lancar kayak gini dia masih belum bisa. Itu aja sih. Nah itu terapinya nggak harus ke dokter terapinya, paling sama aku sendiri. Dilatih sehari-hari kayak abang ini terus kayak abang ini kayak gini gitu. Udah itu aja. Cuma yang butuh banget terapi tuh anak aku yang kedua karena dia ngomongnya belum bisa, belum lancar. Dia toilet training aja nggak bisa juga. Berarti kalau di toilet harus diantar? Harus, kadang masih pipis di kasur juga. Kadang masih sembarangan. Terus dia ini itu juga belum terlalu paham, jadi itu dia yang harus benar-benar diterapi. Tapi bisa ditinggal nggak sih Bu? Kadang-kala kan biasanya nempel banget ya kalau udah sama orang tuanya, tapi bisa ditinggal kalau ibu sekolah, ibu pergi ya
Nangis sih. Nggak yang nyari banget, tapi ya tetap nangis. Nangis. Ya? Aku mau pergi aja dia udah nangis di jendela. Udah nangisin di jendela, udah mau ikut. Atau enggak dia kalau misalkan ada mainan baru mungkin dia asik sama mainan, nyusun warna, nyusun Lego, bikin robot. Paling gitu-gitu aja dia. Oke. Dan ini Bu, kalau ngomongin bisa nganter anak, terus bisa jemput anak, memang jam kerjanya Ibu bagaimana di tempat kerja yang sekarang? Jam kerjanya bagaimana, dikasih izin? Karena kadang-kala kita juga nggak kepikir gitu loh. Sebenarnya tuh gitu. Sebenarnya tuh jam kerja kita shift kerja tuh ada shift pagi, shift siang. Shift tengah juga ada. Shift ya berarti ya. Iya, bagi shift. Cuma kembali ke partner kerja aku. Kayak aku ngobrol ke dia, aku tuh harus kayak gini dan alhamdulillahnya dia memahami. Walaupun kadang dia butuh waktu masuk siang. Ya kalau dia kepepet banget pengen siang ya udahlah, anak aku nggak sekolah. Gitu sih harus lebih tepat. Ya? Iya, jadi anak aku yang ngalah. Jadi kayak kamu nggak sekolah dulu ya gitu. Soalnya anak aku yang kedua bener nggak ada yang bisa pegang. Dia kalau dibawa motor tuh kalau nggak aku yang bawa dia nggak mau diem. Kira-kira dulu kan anak sempat mendapatkan perlakuan bullying ya dari teman-temannya. Bagaimana sih Bu penanganan di sekolah, terutama untuk teman-teman yang disabilitas dan apalagi anaknya memiliki guru pendamping khusus Bu? Itu gimana Bu sampai mendapatkan bullying sebegitu kerasnya loh, soalnya kan bilangnya ada biru lah, memar atau apa gitu kan. Kayak gitu itu bagaimana bisa terjadi dan bagaimana penanganannya itu Bu? Kalau dari pihak sekolahnya sih lebih kayak ngeredam. Kayak ngeredam tuh, ini udah ditangani Bu, ini anaknya udah dibilangin. Ya aku nggak coba cari tahu. Cuman kalau untuk anakku sendiri, kalau aku tanya, kamu tadi nakal nggak? Dia selalu bilang, aku mau main. Cuman dia nggak ajak aku main. Temennya yang iya, karena dia nggak mau anak aku ikut gabung. Terus kayak dia dipukul atau dia gigit. Nah nanti kalau misalkan aku cari tahu itu, yang ada kayak masalahnya nggak selesai. Kayak nanti aku cari tahu misalkan, pasti ada ibu-ibu, ada gitu ibu-ibu yang ya lagi kenapa anaknya harus masuk sekolah ini? Kenapa nggak masuk sekolah khusus aja? Itu kayak lebih nyakitin. Jadi lebih baik aku diem aja sih. Padahal sudah ada aturannya Bu ya, bahwa sekolah itu sekarang perlu menyelenggarakan pendidikan inklusif dan penggabungan ini supaya orang itu juga aware ya, orang-orang yang bukan disabilitas itu paham bahwa ada yang disabilitas dan kita tidak boleh menstigma gitu kan. Iya, harusnya kayak lebih ngerangkul, ngebantu juga. Memang masyarakatnya harusnya sudah berbaur juga ya. Dan Ibu masih mendapatkan perlakuan seperti itu. Masih. Bahkan sempat di grup waktu itu kayak ini anak ini kayak gini dia usil atau apa. Aku cuman oh ya maaf ya Ma, mungkin anak saya nggak sepintar anak Mama. Mungkin awalnya usil atau gimana karena saya yang tahu anak saya kan. Dia nggak akan ngebales kalau nggak dimulai duluan. Nah pas udah diobrolin gitu di grup, dia baru chat pribadi kayak, iya Ma maaf ya, ternyata anak aku yang usil, ini aku nggak tahu. Akhirnya baru minta maaf. Jadi kita saling, jadi sama-sama tahu. Akhirnya ya udah. Cuman kadang ada yang orang tuanya nggak terima sampai, ibu bisa dong cari sekolahan lain atau ini kan nggak semudah itu cari sekolahan. Dan yang orang bilang sekolah disabilitas banyak, nggak semudah itu nyatanya. Dan nggak semudah itu kenapa Bu kira-kira? Ada aja kayak sekolahan yang benar-benar udah harusnya disabilitas, pas kita kesana tuh ntar penuh lah, ntar nggak ada kuotanya mungkin, kalau nggak dibantu sama pihak ini atau pihak itu mungkin penuh lah atau apalah, pasti alasannya selalu penuh. Penuh itu berarti alasan ya, bukan situasi yang sebenarnya berarti. Iya, karena aku kadang lihatnya sendiri dalam satu kelas itu, kayak misalnya dia kelas 2, dia mungkin bisa masuk 2 yang disabilitas, tapi dia hanya masukin 1. Karena mungkin dia nggak mau ini kali, yang lain terganggu belajarnya, sistem belajarnya, karena memperhatikan anak yang satu ini. Yang beda semua sendiri. Semua difokuskannya di situ, padahal kan harusnya difokuskannya bersama ya. Oke. Ada tantangan juga ya, padahal kita udah punya aturan undang-undang, kita udah punya peraturan menteri untuk melaksanakan sekolah inklusif gitu ya, tapi ternyata di lapangan juga tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang gitu loh, bahwa
pelaksananya akan mudah gitu loh. Lalu dari sisi guru mungkin Bu ya, dari guru di sekolah yang sekarang maupun yang dulu itu gimana Bu perlakuannya? Apakah ada perlakuan khusus? Apakah ada tempat khusus mungkin untuk anaknya yang sebetulnya itu tidak perlu dilakukan gitu loh? Kalau sekolahan yang lama, gurunya ada 2 kan dalam satu kelas. Ya paling anak aku sama guru yang satu ini, yang shadow teacher ini. Jadi dia belajar sama yang si shadownya. Dan dia nggak sendiri, ada beberapa anak yang hampir sama. Jadi belajarnya sama guru yang ini. Dalam satu ruangan, jadi dipecah 2. Jadi dibagi 2 dia. Tapi memang ada guru sendiri sih ya. Berarti ditangani di kelas begitu. Ya kalau yang sekarang lebih kayak ngebaur sih gurunya kayak, Fahmi ini seperti ini gitu. Ntar kalau nggak ngerti tanya ya. Ntar dia paling nanya. Atau enggak temennya yang kasih tahu. Kayak lebih ngebaur, itu ngebikin mentalnya dia lumayan ke ini sih. Lumayan up ya untuk berinteraksi, bergaul gitu. Jadi dia banyak tanya juga, ini kenapa, ini harus ini kenapa, ini harus kayak gini, ini bagaimana. Jadi dia jadi lumayan banyak tanya. Dari situ aku mikirnya, oh ini lebih bagusnya tuh yang kayak seperti ini, bukan yang dia harus dipisah-pisah masing-masing. Oke. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang agak sedikit ini sih Bu ya, ke ibunya begitu. Ibu menjadi orang tua untuk anak disabilitas itu, selama menjadi orang tua ada bantuan khusus kah Bu untuk ibu, bukan untuk anak ya, yang ditujukan untuk ibu karena ibu adalah orang tua dari anak disabilitas? Nggak ada sih. Sama sekali? Paling ke mama. Ke mama? Ke mamaku, kan gimana ya, mamaku juga kan. Usianya berapa Bu kalau boleh tahu orang tuanya? Mama, 60. Oh oke. Harusnya udah masuk usia pensiun ya? Iya, mama. Jadi paling bantuannya ke mama, apa-apa ke mama. Kalau ke aku kayaknya enggak sih. Soalnya kenapa kira-kira itu Bu? Hampir rata-rata bilangnya, masih muda, masih bisa kerja, kerjanya enak. Jadi ya dipatok karena masih muda. Oke. Situasinya nggak masuk mungkin, jadinya. Iya sih ya. Situasinya antara satu orang muda dengan kondisi ibu berbeda gitu. Iya. Ibu punya 2 anak dengan kebutuhan khusus, kebutuhannya juga khusus. Ada kebutuhan terapi yang akhirnya sampai ibu tidak bisa penuhi. Terus ada kebutuhan untuk sekolah juga. Dan syukur-syukur nggak perlu guru tambahan gitu Bu ya sekarang ya. Dulunya perlu, tapi itu mahal banget sih untuk guru efektif. Itu ya. Dan anaknya juga perlu les untuk menunjang belajar di sekolah ya Bu ya. Iya. Selama di les itu apa aja sih Bu yang diajarin ke anaknya? Kalau anak aku yang pertama, dia ngebahas ulang materi di sekolah. Oh oke. Jadi mungkin kalau di sekolah kan gurunya ajarin ke semua murid. Ada beberapa materi yang dia nggak paham. Tapi kalau di tempat les, nah dia difokusin untuk dia, oh ini jadi seperti ini jadi seperti ini. Jadi dia lebih kayak memahami ke situ. Oke. Itu sih. Jadi membantu anak untuk belajar ya. Tapi juga emang nggak kebayang sih ya. Mungkin kita yang tidak dalam situasi disabilitas atau tidak hidup dengan penyandang disabilitas, kita melihatnya ya hidupnya seperti pada umumnya gitu loh. Ya, padahal ada kebutuhan yang itu adalah perlu dan itu butuh, bukan keinginan ya Bu. Yang banyak orang habis uangnya untuk keinginan, tapi ibu kan situasinya juga itu untuk memenuhi kebutuhan gitu kan. Dan kadang-kala kita hanya melihatnya adalah dari sisi disabilitasnya saja. Padahal ada keluarga yang juga harus menghidupi, keluarga juga yang harus membagi waktu, mengatur tenaga, mengatur pikiran, dan mengatur segalanya dalam situasi sehari-hari yang kadang-kala kita hanya melihatnya satu sisi gitu. Dari sisi yang lain tidak ada. Dari saya mungkin itu saja Bu, tapi dari Ibu mungkin ada informasi yang pengen ditambahkan kira-kira untuk pendengar podcast Prakarsa. Aku sih lebih kayak ke apa ya, kalau ada anak yang disabilitas di sekitar kalian mungkin, coba tolong jangan dikucilkan. Coba tolong untuk kayak dirangkul, diajak main lah, berbaur atau dipahami. Jangan cuma lihat mungkin salah ibunya mungkin yang ngedidik yang nggak bisa, atau ibunya mungkin yang terlalu sibuk sama dunianya, sama pekerjaannya, tanpa dia tahu nih sebenarnya kayak gimana. Lebih kayak ngerangkul sih. Karena kalau menurut aku tuh
terlalu mengucilkan juga nggak baik buat si anak itu. Nantinya dia jadi makin ngedown, makin nggak mau ketemu orang, makin gimana nanti dianya, terus kayak ke keluarganya, orang tuanya. Itu sih, itu aja. Kita juga bertanggung jawab untuk masyarakat yang lebih baik ya Bu. Iya. Oke, itu adalah podcast kali ini. Saya terima kasih banget Bu Tia hadir di sampai mau nangis ngebahas itu. di podcast kali ini, dan mungkin tidak banyak orang yang paham ya masalah ada double cost. Kalau kita bilang mungkin double cost, biaya tambahan yang kadangkala kita tidak kebayang, oh itu diperlukan ya, oh itu harus dikeluarkan ya. Kalau enggak ya bisa saja nanti malah memperburuk situasi, begitu kan ya Bu ya. Dan kadangkala kita juga hanya melihatnya dari satu sisi saja, yang disabilitas ya disabilitasnya saja, tidak keluarganya gitu loh. Padahal situasi ibu ini kompleks juga sih ya. Ada lansia, ada anak berkebutuhan khusus, ibu harus mencari nafkah, begitu kan. Situasi yang kompleks dan kadangkala kita hanya melihatnya, oh ya udah disabilitasnya aja gitu, cukup. Nah ini ya menjadi insight benar sih untuk pendengar dan saya juga, saya pribadi pada isu disabilitas begitu. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak Bu Tia kehadirannya di podcast kali ini. Saya juga terima kasih pada teman-teman. Jangan lupa dengarkan podcast Prakarsa di Spotify dan tonton podcast Prakarsa di YouTube Prakarsa.